Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin fi afiyati ya arhamar rahimin. ربنا افتح علينا فتوح العارفين وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين واهدنا إلى سواء السبيل يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله مني ومنكم تقبل يا كريم. Alhamdulillah, para jemaah yang dirahmati Allah, puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita masih lagi diberi kesempatan hidup oleh Allah sehingga sampai saat ini. Moga-moga kehidupan kita hari ini lebih baik daripada semalam, dan besok pula kita mohon kehidupan kita lebih baik daripada hari ini. Demikian seterusnya sehinggalah kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam suasana baik. Amin ya rabbal alamin. Para jemaah yang dirahmati Allah, sebelum Syawal, yakni bermula pada permulaan Ramadan yang lalu, kita telah menutup pengajian kita bersebenaraan dengan Ramadan tersebut, dan alhamdulillah kita telah menjalani ibadah Ramadan. Moga-moga ibadah Ramadan kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga alhamdulillah kita dapat meraihkan Hari Raya Idul Fitri tahun 2021 ini walaupun tidak semeriah mana, tapi kata orang megah, walaupun tak meriah tapi tetap megah. Sebab kita berprinsip bahawa kemegahan, kegairahan, kegembiraan kita berhari raya tersebut bukan kerana hari rayanya, tetapi kita telah selesai menjalankan ibadah Ramadan tersebut sebagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa mereka yang berpuasa bulan Ramadan kerana imannya kepada Allah, kerana dia mengharapkan keredaan Allah, dengan demikian Allah akan mengampuni atau membersihkan dosa-dosanya. Itulah yang penyebab utama kita bergembira meraihkan hari raya tersebut. Kemudian mulai sekarang ini kita mulai buka pengajian kita kembali, tetapi walau bagaimanapun kita masih lagi belum dapat berleluasa untuk memulakan pengajian, untuk kita sama-sama menghadirkan diri di Masjid Yusuf Ishaq seperti mana biasa. Tetapi untuk sementara waktu ini kita mulai, dan insyaAllah dalam bulan ini atau ujung-ujung bulan ini insyaAllah kelas sudah boleh kita buka kembali seperti sedia kala, yakni kita berhimpun di Masjid Yusuf Ishaq ini insyaAllah. Dan buat pertama kali hari ini pembukaan kita setelah kita tutup, kita lanjutkan pengajian kita, tetap kita gunakan buku kita, yakni kitab kita Riyadhus Salihin seperti biasa. Oleh kerana itu, bagi yang mempunyai kitabnya, buka hadis yang ke-12. Sebab kemarin di situ kita berhenti, hadis yang ke-12. As-Sani Asyarah, hadis yang ke-12. Di sana hadis itu panjang lebar, tapi kita ambil step by step. Di mana wa an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu intalaqa salasatun nafarin mimman kana qablakum hatta awahum al-mabita ila gharin fadakhalu fanhadarat sakhratun min al-jabal فثدت عليهم الغار فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. Al-hadis. Kita sampai di sini dulu, di mana di sini hadis ini adalah menceritakan tentang 3 orang dari golongan orang sebelum kalian, kata Rasulullah, sama berangkat berpergian sehingga terpaksa untuk menempati sebuah gua untuk bermalam. Kemudian mereka pun memasukinya
tiba-tiba jatuhlah sebuah batu besar dari gunung lalu menutup gua itu atas mereka. Mereka berkata kepada sesama mereka sendiri bahwasanya tidak ada yang dapat menyelamatkan kita dari batu besar ini melainkan jika kita berdoa kepada Allah dengan menyebut amal-amal saleh yang pernah kita kerjakan. Setakat ini dulu. Jadi di sini hadis ini adalah menceritakan tentang 3 orang sahabat, 3 orang teman, ya, di mana mereka ini katanya berpergian bersama sampai bermalam, dan sehingga tidak ada tempat mereka nak bermalam melainkan mereka masuk dalam sebuah gua. Ini hadis pun sudah sering kita dengar di mana-mana nih, ya. Kemudian dengan tiba-tiba pintu gua itu tertutup oleh jatuh batu besar, tertutup pintu gua itu sehingga mereka tidak boleh keluar. Dalam arti kata lain, memang mereka ini dalam suasana bahaya maut, sebab pintu itu tempat mereka masuk dari gua tadi itu ditutup oleh batu besar. Nah, lalu dalam keadaan panik mereka berfikir apa yang harus nak dilakukan. Maka di antara mereka itu ada teringatkan atau ada idea, ya, ini mereka katanya berkata kepada sesama sendiri bahwasanya tidak ada yang dapat menyelamatkan kita ini. Nah, tak ada yang dapat menyelamatkan kita daripada penutup pintu gua ini, melainkan kita berdoa kepada Allah. Berdoa kepada Allah sembari menyebutkan amal-amal saleh yang pernah kita lakukan. Nah, ini artinya mereka ini berdoa dengan bertawassul. Pernah kita mendengar tawassul, ya? Berdoa melalui perantaraan amal saleh. Daripada hadis inilah ulama telah ittifaq ulama bahwa kita boleh berdoa bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala melalui amal-amal saleh kita. Nah, sebelum kita ceritakan dengan panjang lebar daripada sepotong hadis ini, kita nak ambil dulu pemahaman apa yang dapat kita ambil daripada kisah bermulanya 3 orang sahabat yang terperangkap ini tadi. Ya, ini di sana jelas bahwa kata mereka, untuk kita nak selamat tak ada jalan lain, ya, tak boleh menggunakan tenaga, melainkan hanya boleh kita gunakan doa. Bermakna kalau kita tengok doa ni, ya, ini makanya doa ini adalah disebut silahul mukminin. Doa itu adalah merupakan senjata yang canggih, yang kuat bagi orang yang beriman. Jadi jelas di sini bahwa doa adalah satu hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang sering berdoa itu artinya apa? Orang yang sering berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu pertama. Selanjutnya kita paham bahwa kehidupan kita di dunia ini, ya, saya ulangi, kehidupan kita di dunia ini tidak terlepas dari berbagai ujian, ya. Sehingga ya, para anbiya, para nabi, para rasul mengalaminya. Nya apa? Nya ujian. Bermakna ujian itu telah mengenai semua lapisan manusia mengikut peringkat-peringkatnya. Sehingga tadi saya katakan tadi bahwa para anbiya wal mursalin tidak terlepas daripada ujian tersebut, ya. Yang mana ada kalanya pula tidak bisa diatasi. Ujian itu tidak boleh diatasi sekalipun kita menggunakan kecanggihan teknologi. Bala yang datang itu atau ujian yang datang itu tidak boleh kita atasi sekalipun contohnya menggunakan kecanggihan teknologi. Karena ingat, ya, karena keampuhan teknologi itu pun, ya, tidak terlepas dari kekuasaan, tidak terlepas daripada kehendak yang maha kuasa. Jadi kita tidak boleh membanggakan teknologi semata, sebab kita tahu bahwa teknologi itu sendiri tak berfungsi kalau tanpa izin Allah Subhanahu wa taala.
Di mana ulama tasawuf mengatakan la taharrak illa biiznillah. Sesuatu perkara itu tak boleh bergerak, tak boleh berfungsi, tak berguna kalau tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berkata atau bersabda teknologi itu senjata yang ampuh bagi orang mukmin. Nabi tak cakap itu macam. Melainkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berkata Nabi, ad-du'a'u silahul mu'minin. Doa itulah merupakan senjata bagi orang-orang yang beriman. Dalam arti kata lain, kekuatan teknologi tidak boleh mengalahkan kehebatan kekuatan doa. Nah, ini mesti kita pahami. Maka tadi 3 orang pemuda yang terperangkap tadi, dia bilang tidak ada sesuatu yang boleh menyelamatkan kita ini. Nak gunakan tenaga, nak ditolak dengan tenaga, tak tertolak, ya, tak terdaya, tak bergerak batu itu pun. Nah, teknologi apa? Mereka hanya bertiga di situ, tidak ada diketahui oleh orang, tidak ada umpamanya kalau macam sekarang kita boleh masuk dalam gua barangkali kita bawa handphone, kita telefon security ke apa. Yang mereka ketika itu dengan tangan yang kosong, tidak ada apa alat yang boleh digunakan untuk nak membuka atau menggeser batu yang tadi menutup pintu gua itu, melainkan mereka tadi menggunakan kekuatan doa sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u silahul mu'minin, yakni doa itu senjata mereka yang beriman. Nah, jadi pada saat ini, sekarang ini kita nak menyebutkan tentang doa dulu ya, peranan doa, kedudukan doa dalam kehidupan kita sebagai orang beriman. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan apa? Bahwa qada dan qadar itu tidak boleh dirubah melainkan illa biddu'a. Ya. Qada dan qadar itu tidak boleh berubah illa biddu'a, terkecuali dengan doa. Ya. Allah Subhanahu wa taala sendiri juga menyebutkan Al-Qur'an surah Ghafir ayat yang ke-60. Di sana Allah sebut wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Apa kata Allah? Dan Rabbmu, mana Tuhanmu berfirman, apa kata Allah? Berdoalah kepada aku, niscaya aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah aku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina. Saudara, para jemaah sekalian, jelas di sini bahwa Allah Subhanahu wa taala melabelkan bahwa orang yang tidak mau berdoa, orang yang tidak mau minta tolong kepada Allah itu, Allah kata apa? Ini orang la yastakbirun, orang yang sombong, orang yang angkuh. Nah, tentu saja kalau orang yang angkuh ini sudah jelas Allah kata sayadkhuluna jahannama dakhirin. Mereka ini akan dimasukkan dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Maknanya orang ini adalah orang yang hina, orang yang sombong itu orang hina. Maknanya orang yang tidak mau berdoa itulah orang yang sombong, orang yang sombong itulah orang yang hina. Jadi jelas ya, doa itu sendiri di dalam Al-Quran disebutkan tadi, dalam sabda Nabi juga disebutkan tentang peranan doa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ya, setiap kali kita menghadapi ujian atau disebut dengan musibah, kita tidak boleh hanya mengeluh, menjerit, merintih tanpa arah tuju. Yang jelas, ya, setiap kali kita menghadapi ujian, ingat ya, ujian itu tidak terlepas daripada kita. Hatta saya katakan tadi apa? Para anbiya al-mursalin pun terkena ujian Allah. Malah kadang-kadang ujian itu ada kalanya baik, itu bergantung kepada yang menanggapi ujian tersebut. Umpamanya kalau Allah menguji para anbiya al-mursalin, tentu itu nak menaikkan martabat harkat mereka. Kalau ia mengena orang-orang mukmin untuk menguji sampai di mana keimanan mereka.
Sehingga Allah kata hasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Nah, justru itu setiap kali kita menghadapi ujian atau disebut dengan musibah tadinya, kita disunnatkan berdoa, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar ujian atau musibah itu tadi diangkat daripada permukaan kita. Itu doa itu kita minta kepada Allah agar ujian tersebut kalau tadi boleh Allah angkatkan daripada kita. Ya. Tetapi walau bagaimanapun, ya, satu perkara yang perlu kita ingat, apa dia? Bahwa sebelum kita meminta atau sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terlebih dahulu kita perlu mendekat kepada Allah. Jangan bak kata hadis Melayu, kadang-kadang kita ni sudah tersepak baru tengadah. Itu kesilapan besar atau kesalahan besar yang perlu kita perbaiki. Kita kan senantiasa memerlukan Allah Subhanahu wa taala. Maka jika sesuatu itu belum berlaku kepada kita, hendaklah istilahnya kita terlebih dulu mengenalkan diri kepada Allah. Oleh kerana itu di sini kita sebutkan bahwa satu perkara yang perlu diingat bahawa sebelum kita meminta, sebelum kita berdoa kepada Allah, maka terlebih dahulu kita perlu mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah pesan Allah. Maknanya kalau bahasa kita, sebelum engkau meminta kepada aku, kata Allah, kamu perkenankan dirimu dulu kepada aku. Apa kata Allah? Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Al-Baqarah ayat 186. Apa kata Allah di sini? Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada aku. Kalau bahasa kita, Allah akan memenuhi permintaan orang yang meminta. Ingat ya, orang yang meminta. Maknanya kalau orang tak minta, Allah tidak kabulkan. Dalam arti kata lain, orang yang tidak meminta itu orang yang tidak perlu. Jadi orang yang tidak berdoa kepada Allah itu artinya orang yang tidak perlu kepada Allah. Kunun-kunun dia cukup dengan kebolehan, kepandaian, kekuatan yang ada pada diri dia, seakan-akan dia tak perlukan Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Allah kata falyastajibu li wal yu'minu bi, hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepada aku, kata Allah, agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi jelas itu wal yu'minu bi, kita beriman kepada Allah, barulah kita minta tolong kepada Allah. Dalam Fatihah yang kita baca itu apa? Na'budu baru nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jelas di situ. Allah suruh apa? Na'budu. Kita nak beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, mengenalkan diri kepada Allah, tunduk patuh kepada perintah Allah. Baru nasta'in, barulah kita meminta. Kalau bahasa kita mestilah tahu kewajiban, jangan tahu hak. Kita ni kadang-kadang tahu hak kita, tapi kewajiban kita tak tahu. Kita mesti tahu hak dulu. Tak tahu, maaf, kita mesti tahu kewajiban kita, baru kita tahu hak. Jangan terbalik, tahu haknya saja, tapi kewajibannya enggak tahu. Demikian juga logikanya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sudah tersepak baru tengadah, di situ juga dia berdoa kepada Allah, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Padahal sebelumnya kamu tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh kerana itu ini penting ya. Saya ulangi ya. Satu perkara yang perlu kita ingat dalam kita berdoa ni, dalam kita meminta kepada Allah ni, bahawa sebelum kita meminta, sebelum tadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terlebih dahulu kita perlu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muttaqin, sesungguhnya Allah mencintai orang yang bertakwa. Nah, kemudian selanjutnya ya, syarat doa diijabah oleh Allah. Apa syaratnya supaya doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala? Telah disebutkan bahawa
syarat-syarat agar doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama sekali, kita tidak berdoa kecuali kepada Allah. Ya. Kita tidak berdoa kecuali hanya kepada Allah. Artinya kita tidak meminta, melainkan hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang dipesankan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keponakan baginda yang nama Ibnu Abbas. Apa kata Rasulullah? Ya Abbas, fa idza sta'inta fasta'iz billah. Manakala kamu nak minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Minta kepada Allah. Sebab Allah sajalah yang boleh memenuhi, mengkabulkan doa hamba-hambanya. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Bertawassul kepada Allah dengan tawassul yang dibenarkan syarak. Ini tentang tawassul ini, insyaAllah sambungan daripada kuliah kita nanti akan kita bicarakan tentang tawassul. Cuma di sini saya ingin sebutkan bahawa supaya doa kita dikabul oleh Allah, nak bertawassul kepada Allah dengan tawassul yang dibenarkan syarak. Seperti apa? Seperti kisah 3 pemuda yang terperangkap dalam gua inilah. Dalam hadis yang ke-12 yang kita baca ini. Dan tentu sekali saya katakan tadi, masalah apakah ini maksudkan dengan tawassul, ini nanti akan kita sambung untuk yang berikutnya. Kemudian yang ketiga apa? Syarat doa itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak boleh berdoa itu tergesa-gesa. Oh ini time minta, ini time juga mau kabul. Jangan. Tugas kita itu meminta. Soal kabul tu pasti kabul. Cuman cara Allah mengkabulkan doa itu bermacam cara. Ada 3 cara Allah mengkabulkan doa kita itu. Dan ini juga akan kita sambung nanti pada kuliah yang berikutnya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan la yazalul yastajabul lil abdi ma lam yad'u bi ismin aw qati'atin rahimin ma lam yasta'jil. Maknanya apa? Bahwa doa kamu kata Rasulullah atau doa seseorang kamu itu tidak akan dikabulkan oleh Allah jika mana doa itu bertujuan dosa. Dia berdoa tapi untuk tujuannya dosa. Umpamanya apa? Dia minta berdoa, bangun pula tu, bangun tahajud malam, tapi tujuan apa? Nak minta nombor. Itu dosa. Itu termasuk dengan malam yad'u bismi, tidak akan dikabulkan doa yang tujuannya apa? Berdoa untuk dosa. Untuk untuk memporak-porandakan orang, ya. Doa dia ni, ya, umpamanya dengan doa hasad dengki dia, ya Allah lingkupkanlah si anu tu, ya Allah hancur. Ya. Kemudian juga tidak akan dikabulkan oleh Allah doa dengan tujuan memutuskan hubungan silaturahmi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengkabulkan doa mereka yang tergesa-gesa, malam yasta'jil, tergesa-gesa. Kemudian yang keempat, doa bukan bertujuan untuk memutuskan silaturahmi tadi. Kemudian yang kelima, syaratnya berbaik sangka kepada Allah. Sebagaimana Allah sendiri menyebutkan dalam hadis qudsi, ana ala dhanni abdi bi. Aku kata Allah adalah mengikut persangkaan hamba aku kepada aku. Kalau kita berdoa tu pastikan kita yakin doa kita ni kabul. Jangan pula kabul ke tak kabul ya. Mustajab atau tak mustajab. Loh, kalau kita sendiri pun bimbang, ragu, maka kata Allah, aku mengikut persangkaan hamba-Ku kepada aku. Kalau dia sudah ragu, dia rasa tak kabul, ya tak kabul lah. Nah, jadi ini perlu keyakinan, haqqul yakin. Ya, haqqul yakin. Nah, itu syaratnya yang kelima tadi, doa diijabah oleh Allah. Kemudian yang keenam apa dia? Dalam kita berdoa itu hadirkan hati. Kalau bahasa kita konsentrasi. Betul-betul mulut kita berkata, hati kita mengikutinya. Dalam Al-Quran sebutnya wasjud waqtarib. Wasjud waqtarib, dalam kamu bersujud itu jangan hanya menyujudkan tubuh badanmu tapi hatimu tak sujud.
Demikian juga kita meminta kepada Allah. Mulut engkau ngomel minta itu minta ini, tapi hati entah ke mana-mana. Maka di sini kata Allah, kata Rasulullah, wa'lamu anna Allah la yastajibu du'ain min qalbil lahin. Ketahuilah olehmu, kata Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak akan mengijabah doa-doa yang keluar daripada hati yang lalai, bukan hati yang khusyuk. Justru itu kita berdoa hendaklah dalam suasana hati kita hadir, atau sebut dengan tadi khusyuk, atau dalam bahasa lain sebut konsentrat atau konsentrasi. Kemudian yang ketujuh, syarat supaya doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, elakkan daripada mengkonsumsi, memakan makanan yang haram. Pastikan makanan itu makanan yang halal. Seperti mana kita dengar sejarah, ada seorang sahabat dalam suasana terjepit, kesusahan dalam pertengahan perjalanan. Lalu kata Nabi, dia berdoa, ya Rabbi, mana ya Tuhanku itu, tolong aku. Ketika itu Allah menyebutkan, aku tidak akan memberikan apa yang kamu minta. Sekalipun tanganmu itu jatuh, lemas, ya, mengangkat tangan sampai lemas, kata Allah, takkan kukabulkan permintaan itu. Kenapa? Sebab kata Allah, kamu terlibat dengan wa ta'amuhu haramun. Kamu selalu mengkonsumsi benda-benda yang haram. Wa syarabuhu haramun. Demikian yang kamu selalu minum minuman yang mabuk, ya. Wa libasuhu haramun. Pakaian kamu pakai pun haram. Maknanya sekujur tubuhmu itu adalah daripada hasil mahsul yang haram. Maka kata Allah, aku haramkan juga untuk memenuhi apa yang kamu minta. Justru ulama menyebutkan bahwa syarat yang ketujuh agar doa kita itu dikabul oleh Allah, pastikanlah yang kita makan atau yang kita konsumsi itu makanan yang halal, ya. Kemudian yang kedelapan apa? Syarat doa itu dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita melampaui batas. Kunung-kunungnya mentang-mentang ini tempat makam kabul. Itu biasa tuh kalau pergi haji, pergi umrah, di sana tuh kan ada makam-makam yang kabul, kunun-kununnya doa. Wah, dia mentang-mentang kabul, dia berdoalah, ya, sehingga doanya itu sudah terkeluar daripada batas-batas yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, jangan kita berdoa melampaui batas. Atau dalam bahasa lainnya, atau dengan kata lainnya, terkeluar daripada maksud doa itu sendiri. Kununnya dia berdoa, tapi hakikatnya dia sudah terkeluar daripada hakikat doa itu. Umpama begini, ya, dia katakanlah ini tempat kabul ini, ya, dia betul-betul dalam keadaan meminta, tapi dia tidak tahu bahwa dia sudah terkeluar daripada hakikat meminta itu. Umpama begini, ya Allah, bayangkan ya Allah, COVID sudah 2 tahun ya Allah melanda kami atau melanda aku. Pekerjaan aku terkendala, pendapatanku habis, sementara anak-anakku perlukan kos biaya untuk makannya, untuk sekolahnya. Sedangkan aku tidak ada kerja ya Allah. Cobalah engkau pikir ya Allah. Sampai begitu kadang-kadang. Cobalah engkau pikir ya Allah. Disuruh pula Allah berpikir. Kononnya dia itu meminta, tapi sudah lari daripada hakikat meminta itu sendiri. Atau juga ada kalanya pula dia kununnya dia berdoa, tapi dia sudah tidak berdoa namanya itu tafalla'. Tafalla' mana? Bermakna dia sudah dia macam bermain, tapi dia tidak merasakan itu permainan. Contoh begini, ya Allah, penuhilah permintaanku ya Allah. Kalau tak semuanya separuh pun jadi ya Allah. Kalau pun tak banyak sikit pun tak apa ya Allah. Kunun dia berdoa, tapi itu sudah terkeluar daripada garis batas atau hakikat tujuan daripada berdoa. Justru jangan melampaui batas. Sebab Allah kata, Allah, innallaha la yuhibbul mu'tadin. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas itu. Jadi berdoa ikut aturan-aturan sebagaimana yang diajarkan oleh agama Islam kita. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.